dipersilakan duduk kembali. Ya, sebelum kita memulai diskusi kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Enggak juga. Berdoa selesai. Ya, mungkin dari teman-teman Bone Bolango dulu kali ya, Pak Dede, Pak Rinto, dan Bu Papa untuk mempresentasikan kelompok kerjanya. Ya, Mas. Ya, silakan dari teman-teman Bone Bolango. Silakan teman-teman Bone Bolango. Mungkin bisa ditanya dulu apakah pertemuan antara dinas dan komunitas untuk membicarakan tim kerja ini sudah jadi terlaksana atau belum? Ya. Dari teman-teman komunitas mungkin ada yang ingin sharing atau sudah ada pertemuan dengan dinas atau belum? Ya, silakan Pak Dede tanggapannya. Ya, belum terjadi Pak kayak kemarin bulu kumba ya Pak. Ya, apa namanya minggu lalu tuh kan sebenarnya kita sudah sudah mengerucut sebenarnya pembicaraannya bahwa teman-teman di Bone Bolango kan dari awal kan sebenarnya apa namanya objek kemajuan kebudayaannya sudah dipilih kan, dan kemudian yaitu polo-palo ya. Polo-palo ini alat musik tradisional ya, dari bambu. Dan program-programnya yang kemudian minggu lalu kita coba untuk membuat peta peta prioritasnya sebenarnya gitu ya. Kita melihat bahwa dari teman-teman sendiri sudah muncul bahwa memang persoalan utama yang tengah dihadapi oleh Polo-Palo adalah produksi sekaligus dan transfer pengetahuannya yang dipandang oleh teman-teman mulai terganggu karena Polo-Palo sendiri sebenarnya sudah diinisiasi sejak awal tahun 80-an kan di Bone Bolango, tapi sempat terhenti katanya juga karena jumlah pelakunya menurun. Nah, atas dasar itu kemudian teman-teman di Bone Bolango, dinas bersama komunitas kemudian ingin mengusung Polo-Palo ini untuk menjadi semacam fokus dari kegiatan yang kemudian kita coba melalui 2 pertemuan sebelumnya untuk membangun kerangka dasar dari kegiatannya. Ada informasi bahwa saat ini sebenarnya sudah ada peraturan Bupati tentang Polo-Palo sebagai salah satu aset budaya di Bone Bolango, dan teman-teman sedang mendorong untuk menjadi peraturan daerah. Jadi sedang diusulkan ke DPRD setempat untuk membuat peraturan daerah tentang budaya Polo-Palo ini. Itu beberapa informasi dari minggu lalu saya kira, tapi kita memang berharap hari ini setelah 2 pertemuan sebelumnya pembicaraan mulai mengerucut pada program kegiatan yang direncanakan di dalam Festival Polo-Palo 2021 nanti. Hari ini kita bisa lebih detail mendengar dari teman-teman di Bone Bolango tentang program-program unggulan di dalam Festival Polo-Palo 2021 itu sendiri, serta tim
kerja atau tim pelaksana yang dibayangkan akan mengerjakan festival ini nanti di tahun 2021. Dan kalau tim kerja sudah terbentuk, maka tentu saja kita berharap juga bisa mendengarkan semacam rancangan kerja atau rencana kerja dari masing-masing bidang. Jadi gitu Mas, saya kira. Memang hari ini kita berharap bisa mendapatkan pembahasan itu dari teman-teman di Bone Bolango sendiri, agar kita bisa sampai pada pembahasan tentang rancangan atau postur anggaran yang kita harapkan bisa kita hasilkan di pertemuan yang keempat nanti. Sehingga kita punya bahan yang lengkap untuk menghasilkan dokumen perencanaan untuk tahun 2021. Begitu sih saya kira Mas. Iya. Kalau ya. Silakan. Mungkin Pak Yusuf atau Mas Samsudin. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Jadi sesuai dengan hasil pertemuan yang sebelumnya itu kan kita agenda pada hari ini adalah mengenai postur anggaran, kemudian tim kerja itu sendiri kan. Ya. Nah, kemudian tentang kegiatan yang akan kita laksanakan di dalam pelaksanaan festival itu sendiri. Sehingga itu berbicara tentang postur anggaran dulu, saya awali dulu dari postur anggaran. Ini postur anggaran ini sebenarnya dari 2021. Anggaran yang ada pada kita itu sebenarnya tidak terlalu besar. Cuma kalau kita melihat potensi yang ada, sehingga itu kita masih harapan kita jauh lebih besar lagi daripada melihat anggaran yang ada di kebudayaan itu sendiri. Yang untuk APBD kita, karena daerah kita masih daerah kecil, tentunya ini agak berbanding lurus juga dengan anggaran yang ada di kebudayaan, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri. Dan pastinya kita sudah melakukan berbagai sosialisasi, termasuk juga menghimbau kepada para guru, kepala sekolah, untuk ikut berperan aktif dan terjun langsung di dalam pelaksanaan dalam rangka mensukseskan festival itu sendiri. Nah, kemarin itu kita sudah mengawalinya dengan menggelar rapat dengan koordinator wilayah, dengan pengawas, penilik, kemudian dengan yang untuk kepala-kepala sekolah, baik itu yang mesti dari tingkat dari TK hadir, kemudian dari SD, kemudian dari SMP. Nah, estimasi anggaran kita sebenarnya kalau yang mengacu kepada 2021 kemarin 2019 itu kalau yang untuk anggaran di bidang kebudayaan itu sendiri ada dua mata kegiatan yang bisa mensupport. Pertama, kegiatan daripada Festival Indonesiana, kemudian dengan Festival Polo Palu itu sendiri. Nah, dua anggaran ini kemudian kurang lebih sekitar 100 hampir sekitar 100 juta. Nah, itu dengan asumsi kemudian dari 80 SD itu kita sudah anggarkan masing-masing 6 juta dan itu sudah jalan Pak, dari 2019 sampai dengan sekarang itu sudah jalan. Jadi untuk pengadaan polo-polo itu sendiri, kemudian yang untuk biaya honor untuk para pelatih itu sendiri. Sehingga itu kalau dari 80 kali 6 juta maka kita akan mendapatkan kurang lebih sekitar 480 juta. Nah, SD, SMP kalau sesuai dengan data yang ada pada kami, jadi untuk TK itu kurang lebih ada sekitar 145 sekolah, Pak. Baru kemudian SD ada sekitar 130 sekolah, kemudian SMP ada 41 sekolah. Sehingga itu kalau kami ambil sejak sekitar 6 juta dari 80 itu, kita ambil dari wilayah kecamatan yang paling dekat tentunya, maka itu akan mendapatkan kurang lebih sekitar 480 juta. Kemudian dari SMP, dari 40 SMP, barangkali kalau kita dari 25 SMP, dari 25 sekolah saja, kurang lebih sekitar 150 juta, tambah APBD kita kurang lebih sekitar 187 juta 650, sehingga itu kurang lebih sekitar 817 juta 650 ribu rupiah. Nah, ini barangkali dana ini barangkali masih agak kurang, tapi insya Allah akan bisa disupport dulu dari masing-masing SKPD, tidak dalam bentuk nilai mata uangnya, tapi dalam bentuk bantuan yang lain. Nah, sehingga itu dari estimasi anggaran ini,
tentunya kemudian melihat potensi yang sangat begitu besar untuk bisa kita kelola, makanya kami sangat optimis, dan memang ini merupakan satu ekspektasi dari kami semua, termasuk juga dari Pokja itu sendiri. Nah, berikut kemudian dengan estimasi peserta. Estimasi peserta kalau TK itu Pak, kan saya sudah sampaikan tadi kurang lebih 145, SD 130, SMP 41, kemudian kalau yang dari ASN itu kurang lebih sekitar ada 44 OPD sudah termasuk dengan plus kecamatan di dalamnya itu. Sehingga itu TK kita ambil saja cukup 80, 100, kemudian SD 100 sekolah, kemudian SMP, kemudian 40 dari 44 itu. Nah, TK kurang lebih sekitar masing-masing sekolah itu sekitar 13, kemudian SD SMP 50, kemudian dari ASN juga ada sekitar 50, kemudian dari kecamatan dia kecamatan khusus untuk kecamatan yang membawahi desa dan kelurahan itu masing-masing kita kerahkan kurang lebih sekitar 100. Sehingga itu kalau berdasarkan jumlah estimasi daripada peserta itu kurang lebih sekitar 11.740. Ini angka-angka yang sudah sangat di bawah sekali sebenarnya yang kami hitung. Namun sebenarnya potensinya lebih daripada itu, lebih besar daripada itu. Berikut kemudian kegiatan apa saja sih yang akan kita laksanakan, yang kemudian akan kita integrasikan dengan festival itu sendiri. Nah, hari pertama itu kita sudah akan melaksanakan pertama lokakarya, dan ini kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan ini sudah kita melalui sudah kita sharing melalui FGD tahun kemarin, kalau nggak salah ya tahun kemarin itu waktu masih di Jakarta kemarin. Kemudian ada parade atau karnaval budaya, kemudian ada kita ramaikan juga di situ dengan marching band, kemudian ada atraksi seni dan budaya, kemudian ada kita buat lagi ada pameran budaya, kemudian ada hiburan rakyat, berikut kemudian ada kemah bakti, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung dalam bentuk door prize, kemudian ada pengeresmian, kemudian ada donor darah, dan ada pasar seni pastinya itu dia itu. Dan ini akan kita tutup pada pelaksanaan kegiatan apel kerja itu sendiri. Sebenarnya tahun ini kalau yang untuk tahun 2021 itu kita sudah alokasi waktunya itu kurang lebih sekitar bulan Mei bertepatan dengan Harnas, karena kebetulan ada puasa, sehingga itu pembahasan kemarin itu diminta supaya tetap pada komitmen awal kita, yaitu sekitar bulan September dengan bulan Oktober barangkali itu baru akan kita laksanakan. Kemudian yang untuk tim kerja ini sebenarnya Pak sudah terbentuk, dan sebenarnya tim kerja ini juga banyak memberikan porsi yang besar juga bagi para komunitas dan tokoh budaya itu sendiri. Dan memang sesuai dengan komitmen awal bahwa untuk yang menjadi direktur pelaksananya itu adalah dari komunitas atau dan memang selama ini juga kita sudah melihat beberapa potensi yang ada, sehingga itu dari rancangan 2019 kemarin sampai dengan yang untuk pelaksanaan yang dilaksanakan 2020, tapi kami melihat banyak hal yang masih perlu kami perbaiki lagi, yang masih perlu kami koreksi, karena sampai dengan saat ini juga kita masih melakukan inventarisir terhadap para komunitas yang ada, karena memang yang sepengetahuan kami komunitas-komunitas yang ada di Bone Bolango itu masih agak kurang, sehingga itu kami perlu melibatkan peran dari para kader budaya yang tentunya kami rekrut dari kalangan mahasiswa itu sendiri, dari perguruan tinggi. Saya kira seperti itu dulu. Baik, Pak. Silakan, Pak Yusuf. Ya Pak. Satu hal yang tertinggal mungkin pertanyaan besar yang juga ada di pertemuan kita minggu lalu adalah apakah teman-teman sudah membayangkan yang pertama perihal sebelum saya komentari apa yang barusan dibicarakan Pak Yusuf, saya mau mengingatkan bahwa ada dua hal yang sebenarnya juga jadi pertanyaan di akhir pembicaraan kita minggu yang lalu ya. Ya. Yang pertama adalah soal rencana pengaturan massa ya. Pengaturan massa karena kegiatan nanti akan melibatkan
massa yang tidak sedikit, saya kira lebih dari 10.000 orang mungkin. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang memobilisasi massa serupa itu kan kita harus agak hati-hati dalam membuat rencana pengaturan massanya ya. Kemudian juga ada pertanyaan yang cukup serius saya kira, apakah ada skema dari teman-teman di Bone Bolano seandainya situasi pandemi belum berakhir ketika kegiatan dilaksanakan, itu bagaimana skema kegiatan kita, bagaimana rencana pelaksanaan kegiatan kita, terutama yang kaitannya dengan mobilisasi massa itu, karena itu sudah pasti tidak mungkin ya, karena dalam situasi new normal sekalipun, mobilisasi massa dalam jumlah yang sangat besar serupa itu akan menjadi sorotan, bahkan akan menjadi, saya kira akan menjadi isu nasional itu kalau tetap dipaksa untuk diselenggarakan. Nah, dua hal itu mungkin yang tadi saya tertinggal ya, bahwa kita punya pertanyaan seputar itu di akhir pembicaraan minggu yang lalu. Terima kasih Pak Yusuf. Oke, baik Pak, saya jawab dulu yang untuk pertanyaan ini. Sementara ini kalau saya dalam kapasitas belum bisa memberikan sebuah jawaban yang pasti, namun kemungkinan besar bahwa ini masih akan kita bicarakan lagi. Jadi pembicaraan masih bersifat internal, kemudian akan kita lanjutkan lagi dengan para tokoh budaya, kemudian dengan komunitas yang ada. Namun kemarin Pak, perlu kami informasikan kembali bahwa pada saat pelaksanaan rapat internal yang melibatkan peran serta dari para di kalangan pendidikan itu sendiri, ini sudah kita bahas, namun kemudian belum sampai kepada sebuah kesimpulan apakah kemudian ini akan kita laksanakan dalam tetap pada rencana A ataupun dalam rencana B, karena ini dalam jumlah masa yang sangat begitu besar. Namun satu hal yang pasti bahwa kita akan melibatkan berbagai unsur, berbagai pihak, berbagai OPD yang ada, dan ini akan kita libatkan langsung, misalnya dari Dinas Perhubungan, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari kepolisian setempat. Saya kira seperti itu dulu. Nyambung ya Pak Dede ya. Iya. Selamat siang Pak Yusuf, selamat siang ya, Bapak selamat Ibu. siang. Kalian Mas Rinto, selamat siang. Ada pertanyaan Pak, kalau saya baca proposal yang 65 halaman, itu memang relatif lengkap, bukan saja dari konsep, gagasannya, tetapi juga rangkaian besar festival ini akan digelar, detail acara, bahkan di proposal itu memang sudah menyebut rencana-rencana, tempat, tanggal pelaksanaan yang kiranya waktu itu akan diselenggarakan pada akhir April hingga awal Mei begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah misalnya ini terselenggara, apakah tetap di 2021 itu tetap di tanggal itu Pak? Mengingat begini, terkait dengan pertanyaan Pak Dede yang memang kita sampai saat ini belum bisa memprediksi keadaan mendatang itu seperti apa, juga belum bisa memberikan gambaran-gambaran, tetapi paling tidak ada opsi yang akan dilakukan kalau 10.000 atau 11.000 anak-anak yang mayoritas adalah pelajar ini kemudian berkumpul begitu, ini akan menjadi tadi sorotan ya. Kita sih berharapnya memang keadaan segera membaik dan semua yang telah diprogramkan dan direncanakan bersama ini bisa terlaksana. Yang pertanyaan yang kedua, apakah penyelenggaraan tarian massal atau pertunjukan massal ini musik ya ini sebelumnya pernah diselenggarakan di Bone Bolango
kalau iya pernah itu sejumlah berapa pendukungnya, kemudian akan digelar di tempat seperti apa? Apakah stadion, apakah lapangan, apakah alun-alun, apakah sepanjang jalan utama? Nah, ini kita perlu gambaran itu sehingga nanti narasumber juga bisa membayangkan, Pak, yang akan dicapai itu seperti apa. Sementara dua pertanyaan itu, Pak. Terima kasih. Oke, jadi saya kira kalau yang untuk sebagai rencana pelaksanaan kegiatan itu sendiri termasuk mengenai tempat itu sudah kita bahas sebelumnya di internal kami, dan perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya bahwa kegiatan ini sebenarnya bisa saja kami belum bisa memastikan kalau memang kondisi pandemi COVID-19 ini masih berlangsung sampai dengan tahun 2021. Dan sebagai harapan kami tentunya bahwa ini akan segera berakhir dan kami bisa melaksanakan secara normal saja seperti itu. Dan mengenai dari rencana dari sebagai rencana A, rencana B itu memang belum dibahas secara teknis, dan kami belum pada sampai pada kesimpulan akhir. Tapi namun yang pasti bahwa kami masih melihat situasi ini, dan kemarin memang sudah pernah dibahas, dan kebetulan hadir di sini ada Pak Sekretaris Dinas, dan beliau sendiri juga yang langsung memimpin rapat tersebut. Dan kemudian apa yang menjadi permasalahan kita selama ini sudah disampaikan, dan mereka pada prinsipnya sangat mensupport terhadap pelaksanaan kegiatan daripada festival itu sendiri. Dan memang kegiatan kita belum pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam jumlah yang dengan melibatkan massa yang sedemikian besar, hanya dalam skala yang masih kecil. Tapi sebenarnya selain daripada kegiatan yang ada di bidang kebudayaan juga, kemudian kita juga sudah melaksanakan O2SN, dan itu melibatkan partisipasi daripada siswa maupun orang tua siswa itu sendiri, dan alhamdulillah ini selama ini juga cukup lancar dan tidak ada masalah untuk kita laksanakan seperti itu. Nah, ini saya kira seperti dulu. Kebetulan hadir di sini Pak Sekretaris Dinas, barangkali beliau bisa memberikan pandangan atau bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan daripada Ibu. Saya kira seperti itu dulu, Bu. Ibu Fafa Utamia. Oke, Pak. Ya, kalau belum ada yang menanggapi, saya lanjut lagi. Mungkin sekedar sharing. Di Kota Solo itu setiap tahun diselenggarakan satu hajatan dari pemerintah Kota Solo yang melalui Dinas Kebudayaan. Nama acaranya Solo Menari, Pak. Jadi ada tarian dari Solo yang dipilih setiap tahun berganti begitu. Pernah ada 15.000 gambyong yang memadati berjajar dari jalan utama Kota Solo, Jalan Slamet Riyadi ini sepanjang 4 kilometer. Kemudian pernah ada tari kuda lumping. Kemudian pernah ada tarian kitang. Yang kitang ini harusnya diselenggarakan 2020 ini karena pandemi, jadi sudah teknisnya adalah mengundang seluruh guru tari di SD, SMP, SLTA yang sama. Kemudian tadi skemanya atau petanya itu sama. Dari setiap sekolah itu akan mengirimkan sejumlah, jadi 50 sampai 75 pelajar yang sudah dilatih sedemikian rupa. Nah, kemudian memang pengalamannya banyak, ada plus minus, ada keuntungan, ada kekurangannya. Ada yang kemudian di akhir menjelang pelaksanaan itu kemudian dibuka siapa saja yang ingin menari, akhirnya begitu, karena kuota belum mencukupi. Nah, ini termasuk pernah terjadi yang gambyong itu teknis, jadi kendala teknis,
sound system yang harusnya berada di beberapa titik sepanjang 4,4 km ini ada yang terputus, sehingga musik pengiring itu tidak didengar lebih dari 300 penari yang ada di belakang, begitu. Nah, kalau hubungannya dengan pendukung yang banyak, hal-hal seperti ini memang harus sudah ada antisipasi, termasuk kita akan banyak sekali itu nanti melibatkan volunteer, Pak, yang akan berjaga di keamanan, pos kesehatan, macam-macam. Itu yang juga harus dipikirkan. Kemudian apalagi ini kita masih sekalipun belum tahu kita bisa melaksanakan secara offline atau online, tetapi protap ini tetap, saya yakin di bulan April Mei tetap masih kita menggunakan itu, melakukan ketertiban itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah hal-hal yang menjadi, karena ini sifatnya kemudian yang saya sampaikan tadi, contoh di Solo ini menjadi gelaran ini menjadi tidak elegan gitu, hanya mengejar kuota, hanya mengejar muri, tetapi secara kualitas dan capaian itu menjadi sedikit terabaikan gitu. Ini mohon karena banyak contoh-contoh penyelenggaraan kegiatan yang sifatnya besar dan untuk rekon muri ini juga banyak catatan-catatan, Pak, di beberapa kota. Yang kedua yang masih terkait yaitu persoalan penyelenggaraan yang sebagai contoh begini, di Solo itu ada 20 event namanya 24 jam menari. Karena pandemi, Pak, kemarin diselenggarakannya secara virtual. Ini sebagai contoh saja, sebagai antisipasi kalau seandainya di bulan April 2021 kita masih berkendala untuk menyelenggarakan itu serentak di satu tempat. Jadi dibiarkan saja yang ada di SD Negeri 1, SD Negeri 2, SMP mana itu tetap menari di halaman mereka masing-masing, tetapi kita serentak kemudian pada jam dan detik yang sama melakukan pentas polo palo tadi, Pak. Dan itu bisa disiarkan virtual, seperti yang ada di Kota Solo itu pernah ada 24 jam menari, akhirnya tidak bisa diselenggarakan di satu tempat karena juga bulan April kemarin, sehingga pentasnya itu bergantian bahkan dari berbagai kota, negara itu secara virtual bergantian hingga 24 jam. Betul menari tapi secara virtual. Ini hanya sebagai gambaran-gambaran, Pak. Kita mengantisipasi ketidakpastian ke depan yang belum kita ketahui ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Papa. Mungkin ada yang ingin menanggapi dari teman Bone Bolango. Pak Hugen, silakan. Nggak ingin menanggapi. Di unmute dulu, Pak. Terima kasih. Dari Pokja, Ibu Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah yang ketiga kalinya kita Vicon. Kami sudah mulai ada gambaran. Memang waktu kami presentasi diundang oleh teman-teman waktu itu masih ada di Jakarta tahun lalu, sudah diingatkan ke kami juga bahwa mengerahkan massa yang jumlahnya 10.000 itu kita memang mengalami kesulitan. Bagaimana parkirnya, bagaimana anak-anaknya yang tentu anak-anak TK SD,
bahkan SMP, satu orang yang diikutkan bisa 2-3. Berarti kalau 10.000, kalau kali 2 sudah 20.000. Memang cita-cita kami, istilah teman-teman kebanyakan tuh Pak, 5.000 pun sudah bisa. Tapi kan kami harus patokannya yang tinggi dulu. Ketika dia turun ya tidak apa-apalah. Memang ada pertanyaan, pernah Bone Bolango buat polo-palo ini sebelum festival ini? Kami belum pernah, tapi ada kegiatan-kegiatan kecil, O2SN, FLS2N, memang menghadirkan sampai 2.000 orang. Kegiatannya sampai 4-5 hari. Tapi alhamdulillah kami bisa laksanakan dan kendala-kendala itu tidak terlalu banyak karena kami kerjasamanya, misalnya untuk keamanan kami kerjasama dengan satuan atau OPD dari Kesbangpol maupun Satpol. Kemudian untuk kesehatan anak-anak maupun peserta dengan Puskes serta Dinas Kesehatan. Kemudian untuk mengatur lalu lintas kami kerjasama dengan Polres serta dengan teman-teman yang ada di perhubungan. Sehingga untuk yang dikhawatirkan itu kami tidak terlalu mengkhawatirkan sekali karena kami masih di kampung, Bu. Belum situasinya seperti yang ada di kota. Sehingga kami bisa melaksanakan. Kemudian yang berikut, ketika di bulan Mei atau bulan April masih pandemik, masih berlangsung, dan memang kita yakin semua ini bukan hal yang semata-mata segera berakhir. Kami patokannya di peringatan di 2 Mei itu, Bu. Tapi karena posisinya di bulan Mei itu April-Mei, mungkin puasanya April, lebarannya Mei, maka kemungkinan besar akan bergeser ke belakangnya, mungkin setelah kenaikan kelas di bulan Juli, atau bisa saja nanti di perayaan di bulan Agustus. Sehingga untuk ketetapan bulan Mei itu masih ancang-ancang. Kami juga saat ini masih pra penyusunan anggaran, belum ada presentasi di DPRD serta tim TAPD, sehingga kami masih ada kesempatan untuk merubah kegiatan tersebut. Kemudian memang teman-teman mengkhawatirkan banyak orang yang hadir, itu kan merepotkan. Kami pernah rekor muri juga seperti ini di depan kantor kami yang dilaksanakan, ya memang tidak sampai 10.000, hanya berupa 7.500-an orang. Tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik. Saran tadi memang menghemat lokasi, menghemat biaya untuk virtual memang sangat bagus. Misalnya di kecamatan A, B, C bisa dikumpulkan misalnya 100, berarti ada 100 lokasi. Atau di satu tempat 50, sehingga menjadi 20 lokasi. Kami ada 18 kecamatan. Kami akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan kami. Hari ini sebenarnya Ibu juga mau ikut, tapi hari ini adalah hari pesantren nasional. Beliau jadi ketua panitia sekaligus jadi pelaksana upacara pesantren, maka beliau tidak sempat sama-sama dengan kita. Kemudian yang berikut, memang tujuan Indonesiana tidak seperti festival-festival yang ada di tempat-tempat yang lain, misalnya di OPD di Dinas Pariwisata. Memang tujuan Indonesiana ini kita tahu bersama untuk bagaimana mengembangkan kebudayaan daerah itu, sehingga multi efeknya cukup besar, sehingga bisa menambah atau perekonomian yang ada di sekitaran itu bisa terlaksana. Saran-saran dari teman-teman dari Pokja, insya Allah kami pertimbangkan untuk virtual, tapi bisakah kami menyelenggarakan misalnya 1.000 orang kami kumpulkan di satu tempat. Untuk 9.000-nya kami bahagi di 18 kecamatan. Itu pertanyaan saya. Atau kalau misalnya tidak bisa 1.000, ya 500 orang lah sebagai ikon kami, supaya kami Bu di kampung. Kalau di kota ya tidak terlalu berpengaruh pada posisi kehadiran anak-anak. Tapi kalau situasi yang menghendaki seperti itu, ya mau tidak mau harus kita laksanakan. Tapi kami harus koordinasi dulu dengan pimpinan kami serta yang ada di Pemda, sehingga kami bisa mengambil suatu
kebijakan. Memang ada beberapa daerah yang telah melaksanakan beberapa pengalaman, tujuannya itu berbeda atau bertolak belakang dengan hakikat daripada Indonesiana itu sendiri. Nah, kami berharap hari ini virtual yang ketiga kami mendapatkan saran-saran yang bisa kami ambil atau kami tetapkan sebagai KAK kami untuk pelaporan kepada Pemda kami ketika Bupati kami aktif kembali. Karena kami saat ini masih pilkada Bapak Ibu, kami masih pilkada, sehingga kami untuk kebijakan-kebijakan itu hanya pejabat sementara. Jadi bisa saja bisa saja berubah karena pimpinan kita masih sementara dalam pertarungan. Jadi mungkin untuk sementara nanti ntar saya tambahin lagi Bu. Terima kasih. Pak Hugen, mau tanya Ya. dulu Pak Hugen. Pak Hugen. Ya, siap. Tadi Pak Yusuf sebenarnya sudah memberi gambaran sedikit bahwa tim kerja katanya sudah ada, tapi belum disebutkan namanya. Direkturnya siapa Pak? Sudah ada? Ya. Ada baru susunan kami. Memang kami kemarin rapat masih internal di Dinas Pendidikan, karena kami juga banyak Pak. Dinas Pendidikan, Korwilnya, kami ada 18 kecamatan, pengawas peniliknya 58, MKKS dari TKSD juga cukup banyak. Jadi untuk bersama komunitas Polo-Palo yang di luar Dinas Pendidikan, kami belum undang, tapi hanya ada satu, yakni yang Maestro Polo-Palo itu yang kami undang. Untuk selanjutnya nanti kami akan rencanakan lagi. Memang saya sampaikan sama Pak Yusuf, untuk minggu ini kalau boleh kita jangan dulu virtual karena persiapannya belum terlalu matang untuk pembahasan sampai siapa direkturnya. Tapi susunan kami ada, tapi hanya berupa ketua panitia belum mengikuti juknis yang ada di sana. Direktur, siapa pementas, apa semua. Kami hanya sekedar panitia yang seperti panitia-panitia formal yang kami laksanakan, ketua panitia, sekretaris, bendahara, seksi acara, seksi dekorasi, seksi transportasi, baru seperti itu Pak. Siapa melaksanakan apa itu belum, komunitas mana yang melaksanakan. Memang kalau kita bicara komunitas, kalau secara formal seperti yang kita laksanakan di pemerintahan, kita tidak belum bisa Pak. Nanti kita akan sendirikan mereka mengisi apa yang ditampilkan, posisinya di mana, itu Pak. Memang saat ini pandemik, teman-teman kalau di tempat lain mungkin tidak terlalu sibuk Pak. Tapi kami karena jangkauannya cukup banyak, cukup luas, dan person-personnya ada yang WFH, jadi kami memang agak kesulitan juga. Sementara itu dulu Pak. Baik Pak Hugen, gini. Ini Mas Dede. Iya, Mas Rinto silakan dulu. Oke, terima kasih Mas Dede dan Mas Moderator, Mas Faiz ya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya Rinto, salah satu narasumber. Mestinya saya hadir di pertemuan sebelumnya, tapi karena ada satu dan hal lainnya, sehingga baru kali ini saya berkesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa catatan saja sih soal penyelenggaraan di Bone Bolango ya. Tadi Pak Yusuf sampaikan bahwa menjalin kerjasama juga dengan perguruan tinggi Pak ya, dengan kampus. Saya pikir memang itu yang harus dilakukan Pak. Jadi ekosistem kemajuan kebudayaan itu bukan cuma di tataran dinas maupun di komunitas, tapi juga merambah ke termasuk juga perguruan tinggi Pak. Utamanya jurusan-jurusan yang berkaitan dengan kemajuan kebudayaan, seni atau budaya gitu ya. Saya pikir itu memang harus dilakukan menjangkau perguruan tinggi juga. Dan juga selain itu Pak, selain kampus, saya pikir ekosistemnya juga pemangku kepentingannya juga termasuk swasta Pak, dan perorangan. Jadi untuk soal pendukungan gitu ya, kita bisa melibatkan swasta Pak, dan juga perorangan yang punya perhatian dengan soal pemajuan kebudayaan ya. Dan pendukungan itu nggak harus selalu uang Pak, dia bisa barang, bisa jasa. Uang dan barang dan jasa ini
bisa dikonversi kok dengan uang gitu ya. Kayak misalnya soal publikasi misalnya. Di beberapa tempat yang pernah saya temani, saya untuk persiapan dan penyelenggaraan event Indonesiana ini Pak, juga banyak melibatkan swasta Pak. Publikasi misalnya kayak hotel, terus kayak tempat ruang-ruang publik gitu ya, kayak di bandara, di stasiun kereta api, dan itu free Pak. Jadi ketika produk-produk komersial itu harus berbayar menggunakan ruang mereka, dan kita gratis gitu. Nah, tinggal bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan mereka gitu ya. Terus mengenai ini bentuk eventnya, saya pikir ya kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi 2-3 bulan ke depan gitu ya. Apalagi ini masih April kan, kalau konteksnya pandemi kan 1 bulan ke depan aja kadang-kadang kita nggak tahu tuh apa yang terjadi gitu ya. Tapi dalam kondisi yang nggak menentu itu, saya pikir baik juga kita bikin plan A, plan B, Pak. Di Lampung Utara itu juga mereka menyelenggarakan Indonesiana di akhir bulan ini dan awal bulan depan. Serialnya itu mereka juga terapkan ini Pak, plan A, plan B. Karena fluktuatif tuh status mereka Pak, zonasinya untuk COVID gitu ya, kadang merah, kadang oranye gitu Pak. Jadi mereka melihat itu. Jadi ada plan A, plan B, dan pada level tertentu mereka harus putuskan Hamin berapa itu harus putuskan plan ini yang dipakai. Gitu. Saya pikir ini juga bisa diterapkan sama teman-teman Bone Bolango gitu ya. Juga ini Pak, terkait dengan pelibatan komunitas Pak. Indonesiana itu memang mensyaratkan bahwa mulai dari persiapan, perencanaan sampai dengan pelaksanaan itu harus melibatkan komunitas Pak. Jadi idealnya memang ini juga prosesnya harus ditempuh sama Bone Bolango ya. Bagaimana melibatkan komunitas sedini mungkin gitu Pak. Jangan sampai nanti mereka ketika ini digelar, mereka sebatas jadi tukang Pak. Jadi ya udah kamu mau apa, kamu tampil apa, nanti ada honornya gitu. Kita pengen seperti kayak gitu nggak terjadi gitu Pak. Jadi Indonesia itu mengatasi soal-soal kayak gitu Pak. Bagaimana kebudayaan ini kan sebenarnya ada di masyarakat Pak, bukan di pemerintahan ya, bukan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, bukan juga di dinas-dinas di daerah gitu loh. Kebudayaan itu ada di masyarakat gitu. Jadi fungsi pemerintah pusat maupun daerah sifatnya fasilitasi. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Pembangunan Kebudayaan, ya sepenuhnya fungsinya pemerintah daerah maupun pusat itu fasilitasi. Karena apa? Kebudayaan itu ada di masyarakat gitu. Nah, kalau hal-hal yang kayak misalnya pelaporan, penggunaan anggaran, ya harus dibantu komunitas. Itu nggak bisa lah yang begitu-begitu dilepaskan sepenuhnya kepada komunitas. Tapi prinsip Indonesia sedini mungkin pelibatan komunitas itu harus ada dalam semua proses gitu Pak ya. Jadi mereka jangan ditempatkan sebagai orang yang ya udah kamu posisi apa, kamu mau main atau tampil dalam perform seperti apa gitu ya, dan berapa durasinya, di tanggal berapa, itu nggak seperti itu sebenarnya. Dan juga perlu saya ingatkan bahwa Indonesiana ini kan memang mungkin di awal sudah disampaikan bahwa ini Indonesiana bukan festival gitu ya, di event, di kegiatan kebudayaan, kegiatan yang mendukung pemajuan kebudayaan. Bahwa ada festival di sana, yaitu salah satu bentuk. Tapi kalau misalnya kita konteksnya kayak kita ngerujuk ke OPK, Polo Palo, tadi kan disampaikan bahwa ada problem-problem Polo Palo misalnya soal regenerasi, ketersediaan material. Nah, ini berarti ada persoalan di sini. Dan mengatasinya bukan perform sebenarnya. Harus ada ruang untuk memikirkan ini sebenarnya. Di perform silahkan, tapi harus ada ruang-ruang yang bagaimana bisa mengatasi problem-problem yang ada di Polo Palo gitu. Soal ketersediaan material, ketersediaan soal regenerasi, pelakunya yang makin berkurang. Nah, ini bagaimana mengatasinya? Ini kan bukan ruang pertunjukan, gitu ya. Ruang diskusi yang harus disediakan. Ruang pertunjukan bahwa ini loh, ada budaya kita yang luar biasa begitu hebat, punya nilai-nilai yang begitu tinggi, tapi regenerasinya minim gitu. Tapi materialnya juga nggak punya daya dukung lingkungan yang baik gitu.
Nah, marilah kita berpikir soal bagaimana melestarikan ini, mengembangkan ini, memajukan ini, gitu Pak. Saya pikir dan ini Indonesia itu karena dia memang bukan event, bukan festival, maka yang dikejar Indonesia itu bukan di hari H Pak, tapi proses ya, maupun setelah event ini digelar. Jadi Indonesia itu harus berdampak baik pada kemajuan kebudayaan, pada ekosistem yang ada di semua daerah yang menyelenggarakan Indonesia. Jadi kalau hanya mengejar event, gegap gempita, gebiar, itu soal gampang, sediakan aja uang yang cukup, hubungi IO ternama, beres itu acara. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang nggak berkenan. Terima kasih Pak Rinto. Mungkin Pak Dede ingin menambahkan tadi. Ya, terima kasih Mas Rinto dan Mbak Fafa. Saya kira beberapa hal sudah disinggung oleh Mas Rinto ya. Jadi mungkin begini Pak Hugen, karena tim kerja artinya belum ada ya. Jadi ini agak problematik untuk sebenarnya diteruskan pembicaraannya karena ada kaitannya dengan rancangan kerja dari masing-masing tim atau masing-masing bidang saya kira. Apa yang barusan dibicarakan oleh Mbak Fafa dan Mas Rinto. Misalnya, soal manajemen massa itu harusnya difikirkan oleh tim kurator, Pak Hugen ya. Tim kurator harusnya sudah dari sekarang memikirkan manajemen massanya akan seperti apa itu. 10.000 orang, Mbak Fafa sudah memberi contoh. Saya bisa beri contoh yang mungkin bisa lebih dekat dengan dengan Bone Bolano, yaitu Gayo Luas, sebuah kabupaten yang juga terpelosok di Aceh sana, Pak, gitu. Yang jaraknya dari ibu kota kabupaten juga dari ibu kota provinsi juga 12 jam gitu. Dan tidak bisa kemana-mana lagi kalau sudah di Gayo Luas. Nah, mereka itu memecahkan rekor muri dengan 12.000 sekian penari saman. Yang minggu lalu sudah saya ceritakan. Nah, untuk mengatur 12.000 penari saman itu, saya udah cerita ya bahwa kemudian pada pelaksanaan Indonesia Now yang pertama di tahun 2018, teman-teman di Gayo Luas itu malah berencana mau bikin 15.000 orang penari saman gitu. Setelah tahun 2013 5.000, tahun 2017-nya 10.000 targetnya, lalu jadi 12.000. Mau dipecahkan lagi sendiri tahun 2018 itu menjadi 15.000. Kemudian kita tanya, untuk apa dipecahkan lagi? Memangnya ada daerah di dunia ini yang bisa memecahkan rekornya Gayo Luas gitu. Memangnya ada daerah lain yang bisa menghadirkan penari saman sampai 10.000, Pak? Itu pertanyaan kita waktu itu. Nah, kemudian teman-teman itu jawab sendiri, ya nggak ada sih sepertinya gitu. Jangankan 10.000, 5.000 aja nggak akan ada yang bisa pecahkan di seluruh dunia gitu kan. Nah, saya bisa cerita bahwa di Gayo Luas itu pertama sekali teman-teman di Gayo Luas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kalau di sana, itu sudah menggait volunteer atau sukarelawannya itu 1 tahun sebelum pelaksanaan. Dan akhirnya mereka punya kurang lebih kalau di data yang tercatat itu 160 orang volunteer ya, sukarelawan. Umumnya itu mahasiswa itu. Artinya datang dari daerah-daerah lain di luar Gayo Luas sendiri karena mereka tidak punya perguruan tinggi di sana. Artinya lebih terpelosok lagi karena Bone Bolano lebih katanya bisa punya hubungan yang cukup baik dengan UNG misalnya, artinya relatif dekat. Nah, kalau Gayo Luas itu jauh sekali. Nah, itu sukarelawannya 160 orang dan itu tetap saja di hari H, kemudian ternyata bukan hari H ya, tapi seminggu sebelum pelaksanaan ketika latihan bersama mulai digelar itu 160 sukarelawan itu tidak banyak berarti ternyata untuk bisa mengatur 12.000 penari saman. Padahal ini juga tergantung nanti pertanyaan teman-teman kurator harus pikirkan ini jumlah massa yang sekian banyak itu akan bergerak atau statis di satu tempat ya. Kalau saman itu kan statis Pak ya, di satu tempat di stadion mereka.
Nah, itu 160 orang sukarelawan itu ternyata tidak berguna apa-apa. Nah, akhirnya yang turun tangan adalah Kodim ya. Jadi menggunakan tentara itu juga kemudian banyak yang menyorot bahwa kegiatannya menjadi tidak teratur karena penari saman. Ya kan kalau di acara-acara seperti itu kita nggak tahu, kadang-kadang misalnya ada saja problem teknis, entah ada pejabat yang harus ditunggu dan lain-lain, sehingga massa itu biasanya kerumunan massa itu nggak bisa ditahan untuk tertib, duduk, gitu nggak bisa. Kalau misalnya ada kendala harus nunggu Pak Bupati belum datang untuk membuka, lalu sampai setengah jam, sampai 1 jam, nah itu bubar. Itu terjadi di Gayo Luas, Pak. Itu terjadi di Gayo Luas. Itu penari samannya sudah 3 orang kemana, 4 orang kemana, 10 orang duduk ngopi gitu, 12 orang nyari apa gitu. Susah ternyata mengatur jumlah orang yang sebanyak itu. Itu kenapa dari minggu lalu kita bertanya sebenarnya sudah adakah ini harus tertulis, saya kira harus tertulis, dibuatkan manajemen masanya. Jadi rencana pengaturan masanya akan seperti apa. Biasanya yang ditimbang adalah tempat berkumpul, di mana bagaimana massa akan berpindah dari tempat-tempat berkumpul itu, titik-titik tempat berkumpul itu ke lokasi utama. Sampai di lokasi utama siapa yang akan siapa yang akan mengatur agar mereka duduk di tempat yang sudah disediakan, karena ada banyak orang dari banyak sektor, dari banyak arah datang ke satu tempat yang sama. Itu harus diatur dari mana bisa masuk, mana pintu masuk, ada berapa jumlah pintu masuk, grup mana masuk dari pintu masuk mana, gitu harus direncanakan, Pak. Nggak bisa di hari H aja kemudian kita serahkan, dan rencana itu harus diketahui oleh semua yang menjadi sukarelawan nantinya gitu. Kelihatannya sederhana karena juga hal semacam itu agak disepelekan tampaknya di dalam saya kira di pengalaman-pengalaman kita pemecahan rekor muri yang kemudian melakukan mobilisasi massa, seringkali di hari hanya terkendala karena tidak memandang bahwa manajemen massa serupa itu tuh hal yang kelihatan mudah dilakukan, apalagi kalau sudah menggunakan bantuan atau sudah dibantu oleh katakanlah tenaga keamanan dari Satpol PP, polisi, dan tentara. Ternyata tidak, Pak, nggak bisa juga, tidak bisa seperti itu, karena di Gayo Luas itu semua itu, Kodim sudah ikut, Polres sudah ikut, Satpol PP semuanya sudah ada di sana. Bahkan ada 160 orang sukarelawan yang mahasiswa semua, tetap saja tidak bisa mengkoordinir karena kerumunan orang itu psikologisnya beda ternyata. Psikologisnya beda sekali. Ada satu kelompok yang bergeser tempatnya, itu yang lain terprovokasi, Pak, pindah juga mereka. Atau ada satu orang, oh itu kok boleh keluar, kami kok enggak, gitu kan. Nah, itu sudah bubar itu masanya. Apalagi yang akan diatur adalah anak-anak. Jadi saya berharap teman-teman kurator itu, sayangnya belum ada. Tadi saya tanya direktur karena mau saya lanjutkan dengan tim pengelola pengetahuan siapa, kurator siapa, biar kita bisa lebih detail gitu ya. Nah, ini tim kurator soalnya yang harus merencanakan manajemen massa ini. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, bukan itu, tapi maksudnya salah satu yang ingin dicapai oleh Indonesiana kan tentu saja adalah kualitas penyelenggaraan kegiatan, Pak. Jadi kalau massa tersebar di mana-mana, susah diatur, itu kan artinya tata kelolanya tidak berhasil diperbaiki nanti. Itu kan, dan itu akan jadi sorotan gitu. Indonesiana sudah terlibat, udah lokakarya 4 kali, 10.000 masanya tetap kacau balau katanya gitu. Itu pasti jadi berita itu nanti. Jadi kita mau mengingatkan, makanya dari sekarang bukan soal menakut-nakuti, tapi ingin mengatakan bahwa kita memang harus membuat perencanaan yang matang, apalagi dengan melibatkan massa yang jumlahnya tidak sedikit. Dalam situasi COVID pula, kemudian yang dilibatkan ini adalah para pelajar yang berbeda-beda pula tingkatan umurnya ya. Jadi saman itu orang dewasa semua itu, Pak.
sudah di atas 25 tahun umur mereka rata-rata ya. Jadi mereka nggak melibatkan penari dari pelajar itu. Itu semua memang penari saman dari kampung-kampung. Sebagian bahkan sudah go internasional yang dilibatkan di pemecahan rekor muri. Saya kira itu di internet banyak Pak. Searching aja rekor muri saman gayo luas. Wah itu keluar itu beritanya. Supaya Bapak bisa ngecek gitu bagaimana peristiwa itu terjadi. Saya kira juga nanti akan terbaca bahwa tidak sepenuhnya bisa berlangsung baik juga pengelolaan masanya. Itu yang pertama. Jadi tim kurator, tim kerja saya kira harus segera ada itu Pak Hugen dan Pak Yusuf. Tim kurator ada agar kita bisa lebih detail membayangkan siapa mengerjakan apa gitu. Nah, acara utama ini yaitu yang melibatkan massa ini sudah harus direncanakan oleh tim kurator dari sekarang karena ada dua hal. Yang pertama manajemen massanya dan yang kedua adalah mekanisme rekrutmen volunteernya harus dipikirkan juga dari sekarang. Siapa yang orang seperti apa yang akan direkrut menjadi volunteer gitu nanti. Itu. Nah, di sisi lain tadi sudah disinggung Mas Rinto juga, tim kurator juga harus punya skala prioritas saya kira. Program kegiatan apa yang akan menjadi prioritas di festival festival Polo Palo ini nanti gitu. Karena tadi disebutkan Pak Yusuf cukup banyak saya kira materi kegiatannya. Dan itu harus ditentukan skala prioritasnya dan kita selalu membayangkan bahwa sebuah kegiatan itu minimal punya 3 lingkaran ya. Lingkaran yang di tengah tentu saja lingkaran yang kita anggap sebagai acara utama atau kegiatan inti kita. Itu harus ditetapkan. Tidak semuanya kegiatan inti kan karena kalau semuanya artinya nggak ada intinya gitu kan. Jadi kita tetapkan kegiatan inti yang mana nih? 1, 2 gitu, paling banyak 2 kegiatan biasanya yang menjadi utama. Terus ada lingkaran kedua di luar yang melingkari atau yang berada di sekitar kegiatan inti ini gitu. Kegiatan yang kita pandang mendukung kegiatan inti ini. Nah, nanti baru ada biasanya cincin ketiga di luar itu baru kegiatan-kegiatan yang lain yang sebenarnya kadang-kadang tidak terlalu relevan, tapi apa boleh buat harus dimasukkan di dalam kegiatan. Nah, yang menentukan posisi program di dalam lingkaran-lingkaran ini juga tim kurator, Pak. Jadi tim kuratornya yang harus kuat, harus segera dibentuk dan harus kuat, ya. Harus bisa pertama memetakan kegiatan-kegiatan kita menjadi kegiatan inti atau kegiatan utama, kemudian kegiatan pendukung dan kegiatan katakanlah kegiatan hiburan rakyat kata Pak Yusuf tadi itu berada di lingkaran yang ketiga saya kira ya kan. Oke. Jadi tim kerja ya yang pertama sekali Pak Ugen. Terus kegiatan yang disebutkan banyak oleh Pak Yusuf tadi mungkin juga sudah bisa kita tuangkan di dalam bentuk tertulis soal sumber dayanya Pak, sumber daya atau pembiayaannya seperti apa. Lokakarya itu akan ditanggung oleh siapa, dinas apa, atau pihak mana gitu. Karnaval budaya itu oleh siapa, itu bisa saya kira bisa diturunkan dalam bentuk tertulis. Sehingga kita bisa melihat gotong royong kebudayaannya itu serupa apa sih. Itu hanya bisa kita lihat di dalam postur anggaran sebenarnya gotong royongnya itu. Jadi bebannya itu pihak-pihak mana saja yang ikut menanggung beban dari kegiatan ini. Gitu. Karena salah satu yang ingin dicapai oleh Indonesiana kan sebenarnya adalah pola gotong royong kebudayaan ini, dan gotong royongnya itu yang paling gampang dilihat sebenarnya adalah pada pembagian beban itu nanti di dalam postur anggaran. Jadi kegiatannya tadi lumayan banyak dan kita belum tahu itu akan seperti apa dibiayai masing-masing program itu. Itu mudah-mudahan bisa kita lihat minggu depan ya. Jadi kita bisa bersama-sama mencermati minggu depan gitu masing-masing program mudah-mudahan sudah dituangkan dalam bentuk tertulis.
Dalam kolom-kolom saja saya kira tidak perlu panjang lebar itu. Dalam bentuk kolom-kolom aja kegiatan apa dibiayai dari kegiatan apa oleh siapa gitu. Apakah dari dinas A, dinas B, atau dari APBN atau dari pihak swasta. Itu yang saya kira minggu depan mudah-mudahan sudah ada di samping tim kerja. Gitu Mas Faiz. Sementara komentar saya begitu. Terima kasih Pak Dede. Mungkin Pak, oh silakan Pak Rinto ya. Iya Rinto. Oke Pak Rinto, silakan. Ya lanjutin yang tadi, ada yang tertinggal ya soal ini yang menjadi concern Indonesia diproses. Saya pikir bagaimana tadi Pak Dede sudah singgung bahwa gotong royongan gitu. Jadi memang yang paling tampak itu kelihatan secara kertas gitu ya, itu di anggaran nanti. Tapi di proses juga sebenarnya bisa kelihatan bagaimana kegotong royongan itu ya, misalnya bagaimana pelibatan komunitas, pelibatan swasta dan perorangan lain yang punya perhatian dengan ini. Saya pikir itu juga menjadi concern Indonesia gitu, dan itu jadi kriteria, jadi syarat satu event disebut dia bisa diklaim menggunakan platform Indonesia gitu ya. Jadi dan harapannya dengan pelibatan komunitas di awal sejak dini dalam proses ini dia melahirkan sifat ownership, kepemilikan gitu. Karena selama ini kan ketika Pemda atau dinas menyelenggarakan event apapun ya, termasuk hari jadi daerah, itu komunitas melihat bahwa itu eventnya Pemda gitu, itu eventnya dinas gitu. Jadi bahwa kami tampil, ya kami sebagai tukang saja, dibayar setelah itu selesai. Tapi event itu sepenuhnya milik Pemda. Dan kita ingin tuh hal-hal kayak gitu nggak terjadi dalam platform Indonesia di Bone Bolango tahun depan gitu ya. Jadi ini sebenarnya sifat kepemilikan ini juga ingin kita lahirkan ya, dengan melibatkan mereka menjadi pemilik dalam event yang mau kita gelar gitu Bapak Ibu. Juga ini yang selalu saya ingatkan ketika saya menemani daerah untuk persiapan penyelenggaraan Indonesiana, ini soal PPKD. Jadi silakan kalau buat saya silakan saja daerah menyelenggarakan event dengan berbagai macam atraksi, perform gitu ya, dan kegiatan sejauh didukung oleh resource yang dimiliki. Tapi juga harus diingat bahwa PPKD juga harus dilihat gitu. Sayang sekali kalau misalnya begitu banyak resource yang kita keluarkan, tenaga, uang, biaya, dan sumber daya manusia yang begitu banyak, tapi nggak merespon problem-problem yang ada di PPKD. Saya pikir kenapa kita mensyaratkan PPKD yang utama untuk bergabung dalam Platform Indonesia semata-mata karena itu. Kita pengen event ini bisa menjawab problem-problem yang ada di PPKD. Jangan sampai sudah begitu banyak kita keluarkan resource-nya, problem-problem yang terang-terang nyata disebutkan di PPKD sama sekali nggak tersentuh. Jadi itu yang menjadi concern kami, kenapa kami mensyaratkan PPKD sebagai syarat utama dalam platform Indonesia. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Rinto. Nyambung ya. Monggo Bu Fafa, monggo. Saya nyambung dengan apa yang disampaikan Bang Dede, artinya problem-problem di lapangan terkait dengan produksi yang ribuan pendukung, itu ribuan, 10.000 atau 11.000 itu baru pendukungnya Pak. Belum, maaf, ini tadi ada data misalnya 13 TK, 50 SD gitu ya, kemudian ada SMP. Nah, yang biasanya menjadi ribet itu adalah orang tua, pengantar. Pengantar TK, pengantar SD ini orang tuanya lebih pengen tampil daripada anaknya. Yang sudah ada peraturan-peraturan bahwa nanti misalnya ada arak-arakan atau parade atau pentas yang akan diminta clear area dan sebagainya. Ini lebih sulit kita mengendalikan orang tuanya daripada anak-anaknya. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang biasanya sudah kita lalui itu seperti itu. Anak-anak TK ini kan masih rawan, mereka juga tidak akan rela melepas anaknya kemudian jauh begitu ya posisinya.
Nah, ini biasanya menjadi problem tersendiri bagaimana menangani para orang tua pendukung ini. Karena biasanya mereka lebih ingin tampil daripada anaknya. Hal-hal yang begini saya pikir memang butuh pemikiran dan diskusi-diskusi yang sangat matang. Bagaimana tadi terkait bukan hanya manajemen penonton, manajemen pendukungnya, kita bisa kebayang baru akan menentukan titik di mana kita bisa mengambil air mineral dari sejumlah lokasi itu. Itu saya pikir harus sampai pada persoalan desain semuanya ya. Kemudian keterlibatan OPD ini sangat sekali, bukan hanya Dinas Perhubungan, bukan hanya Dinas Tata Kota, tetapi juga melibatkan Dinas Kesehatan, di mana titik-titik posko-posko kesehatan ini, karena anak-anak SD, SMP itu rawan sekali, dan biasanya yang begitu akan banyak yang misalnya terlalu lama menunggu, seremoninya bupatinya tidak datang tepat waktu, atau dikunjungi gubernur yang molor sekian jam, itu udah pasti yang begitu-begitu itu akan terjadi. Kemudian nanti akan banyak anak yang pingsan, bukan hanya pendukungnya, tetapi bisa juga penontonnya. Kemudian tingkat kerawanan karena ini masa, jumlah pengunjung yang juga tidak terduga, kerawanan misalnya penanganan keamanan, copet dan segala macam, ini biasa kita lakukan, dan ini memicu ke hal-hal yang seperti itu. Nah, antisipasi ini tidak hanya dibutuhkan koordinasi sekali dua kali antar OPD ya, karena memang semua harus terlibat dari sebelum pelaksanaan hingga nanti acara berhasil. Itu tambahan dari saya, mungkin catatan kalau kita melihat detail dari pembagian struktur organisasi atau kepanitiaan, sebetulnya di proposal itu sudah ada, tapi pertanyaannya apakah nanti di 2021 itu akan ada pergeseran, akan ada perubahan atau bagaimana, karena bahkan sudah ada jumlah-jumlah ya, berapa budayawan, akademisi, kemudian himpunan mahasiswa, kurator. Nah, cuman kita butuh sudah menunjuk nama-nama. Kalau di halaman berapa itu sudah disebutkan, tetapi lebih pada panitia teknis, sound system, lighting designer, panggung dan sebagainya itu memang sudah terperinci. Nah, ini yang menurut saya menjadi target utama Kabupaten Bone Bolango untuk mengerucutkan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fafa. Mungkin Pak Hugen atau Pak Yusuf ada yang ingin ditanggapi? Di mute dulu mungkin Pak. Silakan Pak Yusuf dulu atau Pak Hugen dulu? Pak Hugen dulu atau monggo Pak Hugen, silakan Pak Hugen. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas saran-saran dari Bapak Ibu selaku narasumber. Memang kami berharap banyak masukan sehingga kehati-hatian kita apa yang bakalan akan terjadi. Memang kami belum pernah lihat, belum pernah menyaksikan tentang program Indonesiana ini, Bapak Ibu sebagai narasumber yang selalu mengingatkan kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Memang pertanyaan tadi saya, bisakah kami misalnya hanya mengumpulkan 500, terus di 18 kecamatan ini kami buatkan seluruh peserta sehingga bisa cukuplah misalnya sampai 10.000. Kami ada 18 kecamatan. Kecamatan yang terdekat itu misalnya Kabila Tilong, Kabila Butuh Pingge dengan Suawa dan Bulango Timur, bisakah kami kumpul di satu lokasi? Kemudian yang lain untuk menghindari hal-hal yang seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, pengaturan para pendukung, orang tua, dan penonton dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, untuk kurator, kalau informasi ke kami, kurator itu katanya dari teman-teman dari Kemendikbud. Nah, di kami kan belum pernah ada yang berpengalaman tentang bagaimana melaksanakan Indonesiana. Sehingga kami perlu nomor kontak, nomor WA atau apalah yang bisa kami, siapa saja yang bisa kami hubungi, sehingga
setiap saat walaupun bukan nanti virtual seperti ini kami bisa kontak dengan mereka, sehingga persiapan kami juga memang cukup matang lah, karena ini tidak gampang mengumpulkan banyak massa, banyak orang, sehingga seperti yang disampaikan tadi bahwa jangan sampai tujuan utama Indonesia ini terabaikan dan kita hanya meningkatkan mengharapkan kuantitas, kualitasnya kita tidak dapat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rinto tadi, bahwa hakikat Indonesia itu prosesnya dari awal proses dan di akhir setelah kegiatan. Nah, oleh karena itu kami butuh orang-orang yang berpengalaman dalam hal ini, dalam kegiatan ini yang dinamakan kurator. Nah, apakah kami mengambil sendiri atau ada yang dari kementerian, sehingga kontaknya bisa kami peroleh, sehingga kami atau dari teman-teman ini, Pak Rinto, Ibu Tri dan lain, Ibu Utami dan lain-lain sebagainya, sehingga kami setiap saat akan bisa berkomunikasi. Dan mungkin Pak Yusuf yang akan melanjutkan program ini, karena memang saya hanya sebagai lintas sektor yang bisa mengendalikan seluruh bidang. Karena kami ada sama dengan satu kali dengan sekretariatan itu ada 5, Pak. Nah, oleh karena itu kami mohon petunjuk, kalau boleh ada kontak person yang sudah berpengalaman dalam pengarahan massa seperti ini, sehingga kami bisa langsung kontak dengan mereka tanpa ada virtual. Sementara itu dulu Pak, mungkin Pak Yusuf bisa nambah. Terima kasih. Silakan Pak Yusuf menambahkan dulu, nanti baru ditanggapi. Baik, terima kasih banyak ini Pak atas kesempatan yang kasihan kalinya. Dan sebagaimana menjadi tujuan awal daripada Indonesia itu sendiri adalah semangat gotong royong, dan ini sudah kami aksentuasikan dan menjadi tekanan bagi kami, dan ini sudah kami sosialisasikan baik di komunitas, tokoh budaya, baik terutama di internal itu sendiri. Bahwasanya untuk pelaksanaan kegiatan daripada festival maupun daripada rekor muri ini hanya merupakan titik balik saja Pak, bukan merupakan tujuan akhir daripada pelaksanaan itu kegiatan. Kalau hanya sekedar menjadi tujuan akhir daripada pelaksanaan itu kegiatan itu sendiri, sebagaimana sudah disinggung oleh Pak Rinto, oleh Mas Dede, Ibu Utami, barangkali hanya akan berakhir dengan begitu saja. Nah, yang kita harapkan itu adalah bagaimana ekosistem dan literasi budaya ini bisa tumbuh berkembang, benar-benar tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Namun kemudian dari pandangan kami ini selaku artinya kami dari mewakili pemerintah, khususnya yang ada di dinas, ini sebenarnya bahwa fungsi-fungsi pemerintah inilah yang kemudian coba kami jalankan, yang coba kami aplikasikan, bahwasanya kami ini sebagai fasilitator, sebagai mediator, dan fungsi-fungsi inilah dalam rangka mendorong masyarakat sehingga ini ekosistem ini bisa tumbuh berkembang. Namun kemudian ada satu pemahaman juga yang berbeda dari kami. Kalau seperti di Jawa itu barangkali tanpa intervensi, seperti orang menggunakan blangkon atau yang di Papua orang menggunakan koteka, itu tanpa intervensi daripada pemerintah, karena itu memang sudah sejarahnya panjang sekali dan itu sudah sangat mengakar sekali. Sehingga itu tanpa intervensi daripada pemerintah daerah, itu blangkon itu ataupun orang menggunakan koteka itu ya memang sudah hidup dan berkembang dengan sendirinya secara otomatis. Tapi kita di daerah ini Kak, mohon maaf saja ini agak naik turun, mengalami fluktuasi, sehingga itu kalau kita tidak rangsang, kalau kita tidak dorong, kalau kita tidak intervensi, sehingga itu dia akan artinya bahwa budaya itu tidak akan pernah tidak berkembang sebagaimana apa yang menjadi ekspektasi daripada kita semua yang ada di sini. Nah, sehingga itu tentunya pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih banyak atas input masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu dalam mendeskripsikan dan menggambarkan seperti apa sih pelaksanaan kegiatan ini, bagusnya seperti apa, dan pastinya ini sudah kita ada bahan antisipasi, dan ini sudah untuk pengerahan massa. Dan untuk pelaksanaan kegiatan itu sendiri, sekalipun kita belum menetapkan siapa ini seperti ini skema sistematis pada tim kerja yang akan dibentuk, kita belum bisa mengisi orang. Sebenarnya kemarin sudah ada Pak, kita sudah ini, tapi kemudian siapa yang menjadi direkturnya itu karena pemahaman kita itu adalah orang dari kementerian.
seperti itu. Sehingga itu kami, karena kami belum punya informasi tentang itu, sehingga tim kerja teknis yang ada di daerahnya itu dulu yang sudah kita bentuk. Dan itu memang sudah ada, Pak, dari awal sudah ada. Cuma misalnya seperti kurator itu katanya ada yang bisa ambil dari tokoh budaya setempat. Namun kemudian menurut kami sebenarnya orang-orang yang punya pengalaman di daerah terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang skala besar begitu, sejauh ini belum sampai ke sana, belum ada yang punya pengalaman seperti itu. Sehingga itu makanya kemarin dengan Pak Yaya, kemudian waktu kita kemarin ikut FGD kemarin itu, ya kami banyak menerima masukan, dan alhamdulillah dari berbagai masukan itu sendiri, dan itu sudah kita awali sudah kita bahas melalui pada rapat-rapat teknis pelaksanaan, sekalipun itu di internal. Nah, dengan komunitas memang itu juga kita sudah pernah sampaikan juga, kemudian dari tokoh-tokoh budaya, dari kepala desa itu dari tahun lalu, dan mereka sampai saat ini juga bertanya kapan sih itu pelaksanaan kegiatan itu. Tapi bisa dipahami karena memang adanya pandemi COVID-19 sehingga ini agak terbengkalai, hancur-hancuran yang kayaknya seperti itu. Kemudian yang untuk bidang acara itu sendiri, bidang acara ini ada 14. Jadi mulai dari bidang skematik daripada pelaksanaan kegiatan festival itu sendiri ada 14 bidang, mulai dari bidang acara, bidang dekorasi, bidang konsumsi, medis, kesehatan, parkir juga, transportasi, pengelola tamu, dan pengelola itu juga kita masukkan di situ. Nanti sehingga ini hanya kita akan lebih kita pertajam lagi melalui rapat kerja dengan SKPD, dan ini saya kira nanti Pak menjadi tanggung jawab penuh dari Pak Hugeng, dan ini sudah pernah kita laksanakan. Tahun kemarin sudah pernah dilaksanakan, dipimpin oleh Pak Sekdas itu sendiri. Dan responnya luar biasa dari masing-masing OPD, dan bahkan sampai dengan saat ini mereka masih sering tanya-tanya kapan sih itu kegiatan bisa dilaksanakan. Berikut kemudian untuk menyangkut masalah volunteer yang juga Pak, kita sudah antisipasi, dan kita paling banyak merekrut dari universitas, kebetulan juga Universitas Negeri di Gorontalo itu sebagian fakultasnya itu ada kurang lebih sekitar 6 atau 8 fakultas sudah dipindahkan di wilayah Bone Bolango, dan ini tidak begitu terlalu bermasalah sih. Berikut kemudian dengan pengelola pengunjung ini yang pastinya kami akan melibatkan dari satuan kerja lainnya, mulai dari Satpol, kemudian dari Perhubungan, bahkan kemudian dari kepolisian. Babinsa juga perlu kami libatkan karena ini kita daerah hitung-hitungnya ya sebagai daerah kecil, sehingga itu butuh koordinasi juga dengan pihak luar. Kemudian satu juga Pak, itu yang mencermati itu tentang kegiatan ini nantinya dibiayai oleh siapa. Nah, itu nanti akan kita bahas, dan alhamdulillah sebagai sebuah masukan yang sangat luar biasa sekali. Tapi kemudian untuk skematik daripada acara itu sendiri kemarin kita sudah sampaikan waktu pertemuan yang kedua bahwa ini kegiatannya nanti. Tapi yang pasti bahwa untuk pelaksanaan kegiatan ini kita tidak konsentrasikan di satu tempat, kita akan pecahkan di beberapa wilayah kecamatan, terutama 4 kecamatan induk, yaitu Kecamatan Suwawa barangkali, baru kemudian ada di bagian Tapa Bulango, kemudian daerah wilayah sekitar Kabila, kemudian dengan daerah di sekitar Pondok Pantai. Sehingga itu konsentrasi acara utama itu akan kita laksanakan di daerah sekitar Center Point. Barangkali kalau Bapak Ibu sudah melihat proposal kami, situ kita sudah gambarkan di situ. Namun lebih jelasnya lagi kami akan juga pastinya juga akan kami akan kami bahas lagi, dan akan kami lebih tindak lanjuti lagi. Dan karena ini kontennya bambu, sehingga itu kemarin ada masukan dari komunitas bagaimana kalau panggung utamanya kita buatkan dari bambu. Oh iya, itu bagus. Dan kayaknya seperti itu Pak gambaran dari kami. Bisa merespon Mas Dede? Ya, silakan Mas Rinto. Izin Mas Moderator. Ngomong Pak. Ini respon Pak Sekdis dan Pak Yusuf ya soal ini, soal kurator atau tim-tim yang katanya ahli-ahli itu ya, dari yang dibutuhkan di mengisi struktur tim kerja di Bone Bolango. Saya pikir kita ini Pak, kita tidak akan mendrop mengirim orang untuk menjadi tim ahli di sana untuk menjadi bagian dari tim kerja gitu Pak, karena memang bukan itu Pak.
Dan kita pengen mendorong Pak potensi-potensi lokal Pak. Saya yakin kok SDM lokal itu banyak yang luar biasa. Apalagi ini mengurus untuk event yang mengangkat tentang tradisi. Saya pikir yang orang-orang lokal lah yang mengerti tentang tradisi dan kebudayaan di Bone Bolango yang paham bagaimana menampilkan, bagaimana supaya tidak ada menghindari friksi misalnya kalau soal penerapan tentang kayak misalnya ritual atau kayak prosesi-prosesi budaya yang kalau orang luar yang mendesain malah sebaliknya Pak memperoleh respon yang negatif bahkan takutnya itu. Jadi memang kita lebih mendorong potensi lokal Pak. Saya pernah di salah satu daerah Pak, sebut saja Lebak gitu ya. Di event pertama Pak itu menghadirkan Ananda Soekarlan Pak. Kita tahu semua lah sih Pak Ananda Soekarlan, kalibernya udah internasional. Dan banyak orang kumpul Pak ketika event itu Pak. Jadi performa Ananda Soekarlan gitu ya, itu kan kayak lampu jatuh di tengah Lebak ini kabupaten di pojok Pak, di Banten itu sangat, dan orang kalau nggak punya tujuan tertentu Pak, kayaknya nggak mungkin ke sana Pak. Nah, begitu Ananda tampil, Indonesia tampil dengan menghadirkan Ananda Soekarlan, itu luar biasa Pak respon masyarakat Pak. Ya kayak laron melihat cahaya lampu gitu yang ngumpul semua Pak. Nah ketika pertunjukan kedua Pak, ketika tahun kedua Pak, mereka ajukan lagi Ananda Soekarlan. Saya tolak Pak. Saya yang tidak setuju karena apa? Kalau cahaya besar datang ke daerah Pak, itu cahaya-cahaya kecil Pak, hilang Pak. Saya pengen cahaya-cahaya kecil ini Pak, potensi-potensi lokal ini mengisi Pak, menghiasi panggungnya itu Pak. Kecil nggak apa-apa, tapi itu lokal punya gitu. Itu yang original, yang genuine orang-orang sana gitu. Kita nggak ingin ramai tapi itu nggak genuine gitu Pak. Jadi orang dari kota datang ke sana meramaikan. Sementara seniman lokalnya tiarap semua Pak. Terserap tuh energinya sama yang gede ini Pak. Dan kita hindari itu Pak. Dan kita nggak ingin itu terjadi lagi di daerah manapun yang menyelenggarakan Indonesia gitu ya. Dan kalau misalnya belum ada informasi tentang siapa sih orangnya yang kompetensi untuk mengisi struktur itu, saya pikir ngumpul dulu Pak, ketemu dulu sama mereka Pak. Saya yakin setelah bertemu itu pasti ketemu tuh Pak, teridentifikasi tuh Pak siapa-siapa saja. Mungkin mereka bisa saling rekomendasikan gitu. Oh si A yang bagus Pak untuk posisi ini, oh si B yang bagus untuk posisi ini. Dan juga lebih gampang Pak kalau mau melihat petanya Pak. Itu di PPKD kan ada Pak sumber daya budayaan Pak di Bone Bolango. Itu saja dilihat Pak. Ada personal, ada kelompok, ada komunitas. Saya pikir itu saja dipetakan tuh, diundang tuh mereka tuh. Termasuk tim penyusun PPKD Bone Bolango Pak. Itu bisa dilibatkan juga dalam proses ini. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Ada satu Pak yang ingin kami sampaikan, informasikan bahwa sampai dengan saat ini kenapa sih kami belum melibatkan komunitas dalam upaya pelaksanaan rencana pelaksanaan daripada kegiatan tahun 2021 karena sampai dengan saat ini kami masih belum mendapatkan gambaran sejauh mana sih anggaran misalnya proses anggaran yang ada melalui pembahasan melalui APBD itu dulu saja. Ya, saya mau merespon juga pertanyaan Pak Hugen. Nah, sekarang saya kira sudah kalau secara ininya sudah dijawab oleh Mas Rinto Pak Hugen. Jadi saya mau menggarisbawahi saja atau menegaskan bahwa justru Indonesiana itu salah satu tujuannya adalah penguatan lokal kan Pak Hugen. Dan penguatan lokal itu maksudnya adalah mendorong sumber daya manusia di daerah itu untuk punya kemampuan, punya keterampilan yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan budayanya sendiri. Jadi nggak benar itu dari Jakarta kuratornya. Enggak, yang jadi kurator justru harusnya orang Bone Bolango, kan yang pesta orang Bone Bolango. Kenapa orang Jakarta yang jadi kuratornya di sana gitu. Nah, Lokakarya ini dan nanti proses persiapan festival, pra-festival, festivalnya sendiri, dan pasca festivalnya, itu semua sejak awal sudah kita bilang harus kita pandang sebagai investasi bersama ini.
investasinya salah satunya adalah investasi sumber daya manusia itu. Jadi kalau teman-teman di sana belum pernah punya pengalaman menjadi kurator, ya justru itu kita harus berinvestasi sekarang gitu. Ayo kita tanam teman-teman dari Bone Bolano sendiri untuk menjadi kurator, sehingga nanti setelah pelaksanaan yang pertama paling tidak mereka punya pengalaman untuk menjadi kurator dari kegiatan-kegiatan budaya gitu Pak Ugen. Dan saya kira Mas Rinto udah seperti yang saya juga akan menjawab begitu kalau tadi ditanya di mana mencari orang-orangnya. Bukankah PPKD sebenarnya memuat itu semua ahli, semua seniman budayawan yang ada di Bone Bolano itu pasti ada di PPKD kan, tinggal dilihat siapa yang paling kompeten dengan objek pemajuan kebudayaan yang sekarang ini sedang diangkat gitu loh. Tentu saja dari segala aspek, mungkin ada ahlinya, ada pelakunya gitu, itu bisa duduk di tim kurator. Jadi saya kira minggu depan teman-teman mulai setelah pertemuan ini teman-teman itu bisa langsung dikontak, dipetakan sebentar, kemudian dilihat PPKD, kemudian dikontak beberapa orang agar minggu depan paling tidak teman-teman itu sudah ikut bergabung bersama kita di Lokakarya ini, Pak Hugen dan Pak Yusuf, sehingga kalau memang teman-teman itu teman-teman yang akan menjadi kurator di tahun 2021 atau calon kurator lah ya, kalau memang tadi perkaranya APBD dan segala macam, juga karena ada pilkada, tapi nggak apa-apa dicalonkan. Saya kira teman-teman itu tidak keberatan kalau dicalonkan ya. Artinya juga sudah diberi dari awal diberi garis bawah bahwa ini baru calon karena kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Mungkin ada beberapa hal yang akan mempengaruhi, tapi paling tidak kan niat kita sudah baik ya mencalonkan teman-teman itu menjadi kurator, lalu teman-teman itu diajak Pak pada pertemuan minggu depan. Saya kira penting supaya kita bisa berbagi pengalaman ini tentang kekuratoran misalnya di minggu depan. Ya, begini Mas Dede. Iya. Ya, kalau untuk ini saya kira ini merupakan satu problematika tersendiri bagi kami dalam hal untuk menetapkan siapa yang menjadi kurator. Barangkali kurator yang dalam pemahaman kami itu adalah orang yang punya pengalaman dalam event-event organizer dalam skala-skala yang besar seperti itu. Kalau semacam kurator barangkali dari tokoh budaya yang kami akan rekrut kemudian dijadikan sebagai kurator di situ, barangkali kita punya pemahaman yang barangkali artinya bahwa itu tidak bisa kita ragukan lagi kapasitas mereka itu dalam hal misalnya bagaimana ini budaya yang sebenarnya yang sesungguhnya yang akan kita buat, yang akan kita festivalkan, yang akan kita selenggarakan itu seperti apa. Saya rasa itu kita tidak ragukan. Tapi ketika karena ini kurator ini sifatnya seperti yang dideskripsikan tadi itu adalah bagaimana orang yang bisa memberikan advice, saran terhadap bagaimana suksesnya pelaksanaan yang secara teknis harus dia kuasai. Nah, ini yang barangkali agak menjadi persoalan tersendiri bagi kami. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau itu kita bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan saja sih Pak. Tapi yang jelas tidak akan ada yang lebih tahu bagaimana menghadapi masyarakat dan kebudayaan Bone Bolango kecuali para budayawan dan pelaku budaya di Bone Bolango sendiri. Nggak ada itu orang Jakarta sehebat apapun profesor gitu datang ke Bone Bolango, nggak mungkin lebih tahu daripada budayawan Bone Bolango sendiri. Saya pikir ini problemnya Mas Dede. Ini problemnya adalah soal terminologi kurator. Kurator, ya. Dan pada prakteknya Pak Yusuf dan Bapak Ibu semua, saya pikir fungsi-fungsi kurasi sebenarnya sudah dilakukan oleh pegiat-pegiat pelaku-pelaku budaya di sana, Pak. Cuma memang soal menteorikan apa yang sudah dilakukan ini, Pak. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud kurator itu sudah dikerjakan sama tadi Bapak bilang tuh bahwa banyak tokoh-tokoh yang sangat ahli di bidang budaya Bone Bolango, Pak. Nah, sebenarnya fungsi atau kerja-kerja kurasi itu sudah dilakukan sama mereka, Pak. Cuma memang kita nggak pernah menamakan itu adalah kurasi. Itu sebenarnya sesederhana itu, Pak. Jadi ya saya ngalamin sendiri gitu ya. Ketika saya riset gitu ya, ternyata banyak teori-teori yang sebenarnya sudah saya lakukan, tapi saya nggak bisa mendefinisikan apa yang sudah dilakukan itu bahwa itu adalah ada teorinya gitu. Saya pikir juga gitu, fungsi-fungsi kurasi sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh
ada tokoh-tokoh budaya di Bone Bolango ketika mereka dilibatkan event. Itu misi kurasi pasti sudah dilakukan, saya yakin betul itu. Namanya daerah yang kaya akan budaya itu pasti ada orang tokoh-tokoh yang melakukan fungsi kurasi, pasti ada ekosistemnya, tinggal kuat atau lemahnya. Itu saja sih sebenarnya. Ya Pak Yusuf, saya kira sudah jelas dan saya sepakat. Ada Pak Hian Sumombo, ada Pak Muraji juga. Saya kira beliau berdua itu kurator hebat itu sudah. Dari apa yang pengetahuan yang dia curahkan, kemudian rencana dia tentang kegiatan ini yang beliau uraikan juga di pertemuan 1 dan 2. Saya nggak tahu hari ini hadir nggak Pak Hian dan Pak Muraji. Saya kira beliau berdua itu sudah calon kurator hebat. Dan pasti lebih hebat dari orang yang baru datang dari Jakarta atau dari manapun. Orang Jakarta. Oke, Pak Yusuf dan Pak Hugen, saya kira sudah dijawab itu kalau pertanyaan Pak Hugen. Jadi tidak benar bahwa kurator itu akan datang dari Indonesiana, tidak Pak. Kurator itu ya sumber daya manusia di Bone Bolango sendiri, harus itu. Itu prinsip di Indonesiana saya kira Pak. Nggak bisa dikhianati itu langsung. itu begitu yang datang jadi kurator adalah orang dari kabupaten sebelah saja. Itu sudah dikhianati prinsip Indonesiana itu Pak. Gitu ya Pak Hugen saya kira. Terus kemudian kalau pertanyaannya tadi bagaimana apakah mungkin membuat opsi menyelenggarakan secara terpisah-pisah? Saya kira jawaban saya kembali ke yang tadi, sebenarnya nanti silakan tim kurator yang merencanakan itu. Sebagai gambaran, tadi sudah disinggung juga oleh Mas Rinto, teman-teman di Lampung Utara misalnya itu membuat 3 rencana sekaligus Pak Hugen dan Pak Yusuf. Rencana mereka yang pertama adalah rencana yang ideal sekali, yaitu menyelenggarakan festival secara offline, ya seperti biasanya kita menyelenggarakan festival. Rencana mereka yang kedua adalah festival daring gitu. Jadi semua dipindahkan dalam format daring gitu. Meskipun mereka juga khawatir apakah infrastruktur yang mereka punya cukup memadai untuk memindahkan festivalnya dalam format daring. Tapi justru mungkin itu salah satu pengetahuan yang bisa digali dalam situasi pandemi, bagaimana menyelenggarakan festival dalam format daring. Dan rencana teman-teman yang ketiga yang akhirnya kayak sepertinya akan diselenggarakan dengan format yang ini, yang ketiga itu gabungan Pak, jadi dicampurkan, ada yang diselenggarakan secara daring, ada yang diselenggarakan secara luring gitu. Nah, hanya saja konsekuensinya teman-teman itu dari pertama itu sudah membuat bayangan atau sudah membuat rencana kalau kebetulan yang akan menjadi kegiatan utama mereka itu sebentuk ritual adat, jadi mungkin akan melibatkan banyak orang. Nah, dari pertama itu mereka sudah membuat rencana bahwa untuk memudahkan manajemennya, maka kegiatan harus dibuat dalam ruangan tertutup, tapi cukup luas untuk menampung kurang lebih 100 orang gitu. Misalnya akhirnya mereka pilih itu seperti hall gitu Pak, seperti tempat olahraga sih sebenarnya itu, kayak bermain bulu tangkis dan ya semacam itu gitu. Akhirnya itu yang dipilih sehingga manajemen masanya atau manajemen pengunjungnya juga lebih mudah gitu. Nah, mungkin ketiga skema ini juga perlu ditimbang oleh teman-teman di Bone Bolango. Mungkin harus bikin 3 rencana sekaligus. Jadi nanti tapi harus ditentukan kapan rencana itu akan dipilih. Jadi diputuskan tanggal sekian berapa min H kegiatan itu sudah harus diputuskan. Akhirnya rencana A, B atau C yang akan dilaksanakan. Itu gambarannya Pak Hugen. Jadi apakah rencana A-nya itu misalnya akan dibuat di kabupaten di masing-masing kecamatan, lalu kemudian artinya harus ada siaran langsung dari semua kecamatan agar kita bisa melihat misalnya. Itu rencana salah satu rencananya. Nah, rencana yang lain bagaimana itu silakan nanti dibicarakan. Makanya menjadi penting musyawarah nih Pak. Teman-teman dari komunitas diajak untuk ikut bermusyawarah karena semakin banyak orang, semakin banyak juga gagasan dan pemikiran yang bisa kita himpun tentu saja. Jadi saya kira yang perlu segera dilakukan oleh dinas adalah memfasilitasi musyawarah ini antara dinas,
dan OPD terkait yang relevan, kemudian yang paling penting melibatkan komunitas, para pekerja dan pemikir budaya di Bone Bolango sendiri. Di sana nanti harus diputuskan tim kerja, kemudian juga skema-skema kurasi dan yang lain-lain. Nah, soal bagaimana kurasi dijalankan, bagaimana tim pengelola pengetahuan akan bekerja, saya kira sebenarnya di pertemuan pertama sudah kita jelaskan, tapi kalau seandainya dibutuhkan, nanti kita bisa kirimkan dokumennya untuk bisa dipelajari dan dibicarakan juga di dalam musyawarah, Pak Hugen. Oke, respon saya begitu untuk 2 pertanyaan Pak Hugen. Mas Faiz, silakan. Terima kasih Pak Dede, Pak Rinto, dan Bu Koto atas responnya. Ada yang ingin ditambahkan lagi Pak Yusuf atau Pak Hugen atau teman-teman Bone Bolango yang lainnya? Pak Hugen dulu, silakan. Ya, kalau ada Pak Hian atau Pak Muraji, silakan. Kebetulan Pak Hian ini pernah mengantarkan semacam itu ada satu tim yang dibawa sampai ke luar negeri, sampai ke Austria. Beliau yang latih, beliau sendiri yang juga hadirkan di sana waktu pada ada salah satu kegiatan di sana. Barangkali Pak Hian. Ya, Pak Hian udah jadi kurator hebat itu, Pak. Udah bawa ke luar negeri. Ya, sudah Pak Yusuf. Begini, jadi kemarin ini menyangkut masalah kurator ini, sebenarnya waktu kemarin itu waktu sebelum ada undangan daripada FGD, kita memang sudah diwanti-wanti untuk untuk daerah itu agar membuat dalam bentuk RAB, rancangan anggaran biaya, dan itu sudah kita buat. Kemudian ada beberapa orang juga yang kita sudah konsultasikan di sana, itu termasuk menyangkut siapa yang akan menjadi direktur festivalnya, kemudian siapa-siapa yang akan menjadi kuratornya. Jadi sehingga itu waktu pada saat kemarin itu diinformasikan, sehingga itu juga kita sudah salin di RAB, barangkali pada RAB barangkali bisa dilihat di situ. Yang untuk kuratornya itu ada 6 orang, jadi 6 orang itu terdiri dari sekretariat Indonesianya 3 orang, kemudian budaya lokal 1 orang, akademi 1 orang, dan pemangku adat 1 orang. Seperti itu. Nah, ini yang kita buat sesuai dengan apa yang menjadi masukan daripada mereka, dan itu sudah kita buatkan dalam bentuk RAB. Kemudian siapa juga yang akan menjadi direktur festival itu sendiri dimintakan untuk diambil dari komunitas atau dari orang-orang yang tertentu yang dianggap kita punya kapasitas untuk itu, pengalaman untuk itu. Kemudian ini yang menjadi pertanyaan, ini ada di situ dicantumkan juga anggaran yang untuk knowledge management ini. Ya, knowledge management ini sebenarnya bahwa dikatakan bahwa orang-orang yang punya kemampuan untuk itu. Nah, kalau seperti gambaran tadi bahwa kurator itu harus orang yang punya orang yang mampu, orang yang punya pengalaman untuk itu. Bagaimana dengan knowledge management? Apakah itu sama atau beda? Saya kira seperti itu. Iya, Pak Yusuf, Mas Faiz, saya minta waktu sebentar, mohon izin bisa share screen, bisakah? Sudah bisa Pak, sudah bisa. Ya, Pak Yusuf. Ya. Dan Pak Hugen, saya ulangi lagi nih, ini ada 4 bidang yang kita bayangkan idealnya setiap penyelenggaraan kegiatan budaya atau festival di dalam platform Indonesiana itu kita mengenal ada 4 bidang ini. Ya, bidang yang pertama adalah tim pengelola pengetahuan nih yang backgroundnya merah, Pak Yusuf ya. Kemudian bidang yang kedua adalah tim kurator atau tim kurasi, ini yang backgroundnya coklat ini. Kemudian tim produksi mulai dari direktur festival, sekretariat, direktur program, sampai manajer-manajer di bawah ini tim produksi. Kemudian bidang yang keempat ini yang backgroundnya biru, direktur komunikasi, bidang komunikasi dan kerjasama. Jadi ada 4 bidang ini, bidang pengelolaan pengetahuan, kurasi, produksi, dan bidang komunikasi dan kerjasama. Jadi ada 4 bidang. Nah, tentu saja masing-masing bidang berbeda Pak pekerjaannya.
Kalau tidak, tentu dia harusnya tergabung dalam satu bidang saja. Jadi berbeda, tim pengelola pengetahuan itu beda pekerjaannya dengan apa yang akan dikerjakan oleh tim kurator. Tetapi sebenarnya sumber dari semua pekerjaan yang kita lihat tadi, itu sebenarnya adalah tim pengelola pengetahuan ini. Jadi tim pengelola pengetahuan adalah mereka yang akan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi perihal OPK yang sedang diangkat, perihal orang-orang yang terlibat. Jadi kalau misalnya soal-soal yang kita bicarakan di pertemuan kedua, itu sebenarnya adalah bagian dari pekerjaannya tim pengelola pengetahuan, Pak. Ada berapa maestro polo-palo yang ada hari ini? Siapa saja yang sudah menulis tentang polo-palo? Apakah sudah dalam bentuk buku? Komunitas mana saja yang menjadi pengrajin dari instrumen polo-palo ini gitu. Apakah bahan bakunya cukup tersedia di Kabupaten Bone Bolango? Ya, jadi semua informasi yang dirasa relevan dan berguna dan penting bagi objek pemajuan kebudayaan yang sedang diangkat melalui festival ini itu dikumpulkan oleh tim pengelola pengetahuan, Pak. Makanya kita selalu menyarankan agar tim pengelola pengetahuan ini adalah anak-anak muda yang punya kecenderungan meneliti, punya kecenderungan, dan yang paling penting sebenarnya rasa ingin tahunya. Gitu. Jadi mereka ingin tahu tentang kebudayaannya sendiri, itu yang penting sehingga mereka mau menggali sebanyak mungkin informasi perihal kebudayaan di tempatnya masing-masing. Dan lebih khusus pengetahuan yang terkait dengan objek pemajuan kebudayaan yang sedang diangkat. Ini tim pengelola pengetahuan, Pak. Nah, berbeda tentu saja dengan tim kurator. Karena tim kurator bekerja dengan data yang sudah dikumpulkan oleh tim pengelola pengetahuan ini. Pekerjaannya tim kurator adalah menggunakan data ini untuk kemudian merencanakan program. Jadi dari data yang dikumpulkan oleh teman-teman di tim pengelola pengetahuan lah, tim kurator bisa kemudian merencanakan program. Dan cara merencanakan programnya seperti yang sudah kita bicarakan panjang lebar tadi. Yang pertama adalah melihat persoalan utama yang harus segera disikapi, gitu. Jadi sehingga dia bisa menentukan, oh ini program yang utama. Kenapa? Karena ini yang paling menyasar persoalan-persoalan utama kita, gitu. Jadi misalnya tim kurator bisa bertanya, apakah misalnya yang sudah kita tanyakan sejak awal, kenapa rekor muri gitu misalnya? Apa yang diharapkan akan dihasilkan dari rekor muri? Nah, itu sebenarnya pertanyaan kuratorial, Pak. Tim kurator sebenarnya juga akan bertanya itu gitu. Nah, misalnya tadi ada usulan, oh kalau persoalannya adalah menurunnya jumlah pelaku atau misalnya berkurangnya sumber daya manusia yang memahami dan memiliki pengetahuan tentang ini, apakah misalnya rekor muri bisa memecahkan itu? Itu tim kurator bertanya itu, Pak Yusuf. Jadi beda pekerjaannya ya. Yang tim pengelola pengetahuan akan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi perihal polo-palo, sementara tim kurator adalah mereka yang merencanakan kegiatannya, bentuk-bentuk kegiatannya. Itu saja saya kira Mas Faiz, karena saya kira lebih detail tentang kerja-kerja kurator dan kerja-kerja tim pengelola pengetahuan ini kita bisa diskusi juga lewat grup WA kalau ingin lebih detail. Dan materi ini sendiri saya kira bisa dikirimkan nanti. Boleh Pak. Mas Rinto silakan menambahkan untuk tim. Silakan Mas Rinto. Ini kebetulan Bapak Ibu, saya 2 tahun penyelenggaraan Indonesiana, saya di bidang tata kelola pengetahuan, jadi menambahkan saja dari apa yang disampaikan Mas Dede soal tata kelola pengetahuan. Memang kita memerlukan untuk pengetahuan itu orang-orang yang punya ketertarikan ya, punya minat, punya kemampuan, punya keterampilan untuk mengorganisasi informasi, pengetahuan, dokumen gitu ya. Terus kemudian juga punya hasrat ingin tahu
tentang hal-hal tertentu yang ingin ditampilkan, kayak misalnya dalam di konteks Bone Bolango, Polo Palo, tentu kalau kita menempatkan orang yang nggak punya minat, nggak punya hasrat untuk tahu lebih tentang Polo Palo ke pengetahuan, ya salah gitu ya. Jadi kita harus memilih bahwa orang-orang yang memang punya interest. Nggak apa-apa sedikit, nggak terlalu banyak pengetahuan tentang budaya Bone Bolango. Yang penting dia punya interest, punya keingintahuan untuk menggali lebih dari apa yang sudah dia tahu gitu ya. Dan juga kemampuan bagaimana dia mengkonsolidasi data-data dokumen gitu ya. Dan kemudian bagaimana dia mengelola ini dan juga mendistribusikan, memformalisikan dari informasi yang begitu besar kepada formulasi yang lebih sederhana, lebih gampang digunakan oleh teman-teman kurasi maupun teman-teman yang publikasi. Karena ibaratnya kalau kita sebut ini think tank sebenarnya. Think tanknya Indonesiana untuk satu daerah ya tata kelola pengetahuan ini. Jadi dari sinilah bersumber seluruh informasi terkait dengan kurasi dan publikasi seperti itu. Dan juga selain itu fungsi dari tata kelola pengetahuan adalah merekam seluruh proses Bapak Ibu. Jadi seluruh proses yang ada yang kita lewati sekarang ini direkam oleh tata kelola pengetahuan. Pentingnya apa sih untuk direkam? Ya karena kita kan ingin supaya ini ada kesinambungan. Indonesia kan seperti itu. Jadi ada prinsip kesinambungan. Jangan sampai nanti pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada dalam proses ini menguap bersamaan ketika kita nggak lagi duduk di sini. Gitu. Kita pengen agar kekayaan pengetahuan yang ada di sini dalam proses ini terekam dengan baik dan bisa digunakan oleh siapapun ke depan. Walaupun jadi jangan sampai kita pergi membawa pengetahuan-pengetahuan yang ada yang pernah kita miliki dalam proses ini gitu Bapak Ibu. Jadi katakanlah misalnya event ini nanti jadi semacam kayak presiden baik ya. Jadi praktek baik untuk event kebudayaan di Bone Bolango yang melibatkan seluruh ekosistem. Dan generasi berikutnya ingin meniru, paling setidaknya sama lah atau bahkan lebih baik. Bagaimana dia tahu kita bisa mencapai titik ini? Kalau dia nggak punya referensi, kalau kita nggak pernah meninggalkan dokumen-dokumen, nggak pernah meninggalkan arsip pengetahuan yang bisa dibaca, bisa menjadi referensi untuk generasi yang akan datang, yang ingin meniru praktek baik yang pernah kita gapai dalam proses ini gitu. Jadi itu pentingnya. Hal lain juga yang perlu dilakukan oleh tata kelola pengetahuan adalah MONEF. Jadi bagaimana tata kelola pengetahuan juga orang-orang yang ada di bidang ini juga punya kemampuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, inilah yang tugasnya tata kelola pengetahuan itu. Jadi capaian-capaian yang sudah kita peroleh tercapai apa enggak platform ini dalam penyelenggaraan nanti, ya nanti tim inilah yang akan menilai. Tim tata kelola pengetahuan ini yang akan menilai. Karena di mana sebuah event begitu besar, melibatkan begitu banyak stakeholder, tapi kita nggak punya tuh rapotnya gitu. Kita kan pengen juga sejauh mana sih capaian yang kita peroleh dalam proses ini sampai penyelenggaraan. Jadi inilah salah satu tugasnya tim tata kelola pengetahuan melakukan monitoring dan evaluasi setelah event digelar. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ada satu yang ingin saya sampaikan, bisa? Boleh Pak. Ya. Jadi dengan skematik daripada susunan pengurus atau para pelaksana teknis untuk struktur panitia tadi sebenarnya baru kemarin pertemuan kedua sih baru saya lihat seperti itu. Sebenarnya pengen saya cuma agak terlewatkan, nanti ini baru nanti pada pertemuan yang ketiga ini baru saya lihat. Kemarin sih nggak ada, cuma dimintakan begitu saja dari Pokja Indonesiana, jadi silahkan untuk buatkan dalam bentuk struktur panitianya seperti apa, struktur panitianya seperti apa. Tapi mereka hanya memberikan gambaran seperti ini loh Mas, seperti ini. Kemudian ini nanti disalin ke dalam RAB untuk dibuatkan dalam rancangan anggaran biayanya seperti itu. Sehingga itu nanti sebentar kalau bisa dikirim melalui grup atau nanti kemudian akan kami bahas di tingkat internal kami seperti itu. Ya, Pak Yusuf, saya akan tuliskan nomor WA saya di kolom chat.
silakan dicatat Pak. Nanti Bapak ping saya ya, beri saya kode supaya saya tahu itu nomor Pak Yusuf. Nanti saya kirimkan langsung aja ke nomor Pak Yusuf. Iya. Juga teman-teman yang lain yang ingin mendapatkan nanti bisa dapatkan dari Pak Yusuf ya. Terima kasih banyak sebelumnya nih Mas Dede. Iya. Baik, silakan Mbak Fafa kalau masih ada Mbak Fafa. Bu Fafa, ada yang ingin ditambahkan sebelum kita menutup diskusi kita pada siang hari ini? Bu Fafa. Oke, mungkin beliau punya ada gangguan sinyal itu Mas. Mungkin. Baik, ada yang ditambahkan lagi Pak Dede, Pak Rinto? Sudah cukup? Tidak, saya cuma mau mengingatkan minggu depan sudah pertemuan kita yang keempat dan mudah-mudahan kita bisa sekaligus nanti membicarakan 3 hal paling tidak ini. Yang pertama adalah tim kerja, karena itu yang paling urgent tampaknya karena sampai hari ini belum ada. Jadi tim kerja itu ada 4 bidang itu tadi, silakan nanti dibuat musyawarah untuk menetapkan 3, terserah jumlahnya, terserah, tapi yang penting 4 bidang itu sudah ada harapannya minggu depan, yaitu tim pengelola pengetahuan, tim kurasi, tim produksi, dan tim komunikasi dan kerjasama. Ada 4 tim. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentu saja setelah itu kita bisa bicara program. Apa yang mau dibicarakan? Skala prioritasnya. Sebenarnya program utama kita di Festival Polo Palo ini apa gitu? Atau kegiatan utamanya sebenarnya apa? Nah, yang bisa ditimbang adalah skala prioritasnya itu didasarkan pada kebutuhan mendesak dari pemajuan kebudayaan di Bone Bolango. Referensinya apa untuk menentukan skala prioritas? PPKD, persoalan utama yang tengah dihadapi dalam pemajuan kebudayaan di Bone Bolango atau secara khusus yang tengah dihadapi oleh Polo Palo sebagai salah satu OPK di Bone Bolango itu apa? Atas dasar itu kita bisa buat skala prioritas program atau skala prioritas kegiatan kita. Kemudian yang ketiga, baru bayangan soal postur anggaran. Nah, saya bilang tadi, minimal sudah ada kolom-kolom kegiatan-kegiatan itu. Kegiatan A itu akan dibiayai dari APBD, kegiatan B dari swasta, kegiatan C dari APBN, misalnya contohnya begitu. Jadi 3 hal ini, Mas. Tim kerja, program, postur pembiayaannya. Itu minggu depan saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede. Sepertinya sudah jelas untuk teman-teman dari Bone Bolango untuk tugasnya pada diskusi kita keempat nanti tanggal 28 Oktober. Baik, saya akhiri sesi kita diskusi pada siang hari ini. Terima kasih pada Pak Dede, Pak Rinto, Bu Fafa, Pak Hugen, Pak Yusuf, dan teman-teman dari Bone Bolango lainnya. Ya, untuk sekedar mengingatkan, tim teknis kami sudah mengirimkan link daftar kehadiran pada siang hari ini. Jangan lupa diisi. Oke, jika ada salah-salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Saya sebagai akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.